Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita mau mengaitkan Prabowo dengan asinan Betawi 6 syuhada ya. Kita mulai dengan korupsi di Pertamina. Korupsi di Pertamina yang lagi diurus Kejaksaan Agung itu pelakunya sementara ada 9 orang yang kata Sudirman Said mereka anak-anak muda, masih muda-muda, dan 5 tahun mereka melakukan korupsi itu. Menurut Kejaksaan setahun negara dirugikan 3,7 triliun. Jadi kalau 5 tahun kerugian negara kira-kira 1.000 triliun ya. 1.000 triliun kemudian dibagi 9 koruptor itu semuanya profesional. Itu berarti satu orang itu ada 1.100 triliun. Pertanyaannya, Ray Rangkuti buat apa uang 1.100 triliun itu buat mereka? Nah, kemudian kita bisa menyimpulkan ya, tentu ada yang melakukan proteksi politik ya, yang melindungi yang di atas itu. Mereka sebenarnya kan semuanya bukan orang politik ya. Yang 9 orang itu semuanya profesional. Tapi buat apa uang itu satu orang mendapatkan 1.100 triliun. 1 triliun aja udah bingung itu mau diapain. Berarti kita bisa menyimpulkan mereka berarti semacam dijadikan apa, diperas ya, menjadi sapi perahan bagi orang-orang politik yang di atas ya kan, mesti nyetor ke atas kira-kira gitu. Nah sekarang kalau uang negara, sementara subsidi BBM itu katanya 380 triliun, separuhnya dikorupsi. Coba kalau nggak dikorupsi, mungkin rakyat bisa sejahtera ya dengan dana sekitar 1.000 triliun itu untuk rakyat selama 5 tahun. Pertanyaannya, apakah ini kan pemainnya berlangsung antara 2018 sampai 2023, di zaman siapa itu? Uangnya untuk apa? Ya kan, menjelang Pilpres tuh 2018 ya. Nah nanti ketahuan lagi menjelang Pilpres 2024 nanti siapa yang bermain dengan uang yang banyak itu. Apakah uang bansos? Kata Luhut, bansos itu ada 500 triliun. Separuhnya itu nggak jelas ininya, berarti 250 triliun ya. Apakah nanti akan ketahuan di masa depan, kita nggak tahu. Intinya saya sebagai tukang bubur ini nggak bisa berbuat apa-apa tuh, rakyat lah katakan begitu ya. Saya masih bisa ngomong ya, tapi kalau tukang cilok, tukang basreng, tukang buah nggak bisa ngomong dia, ngomong soal politik ya. Kalau saya kan agak canggih sedikit. Tukang bubur ayam bisa ngomong ya. Coba itu rakyat nggak ada yang belain kan di Indonesia ini. Nah nanti sekarang Prabowo sekarang pidatonya meledak-ledak, membahana. Pertanyaannya, apakah masalah-masalah bangsa yang ruwet begini bisa selesai dengan pidato yang membahana? Kayaknya enggak deh. Hanya kita mendengar pidato Prabowo di forum-forum pertemuan itu, terus kan ditepuk tangannya oleh siapa? Oleh yang hadir. Ya ada semacam keteduhan psikologis ya, mendengar pidato yang penuh dengan bunga-bunga dan retorika dan janji-janji itu ya. Tapi akar masalahnya kan nggak selesai. Akar masalahnya koruptor itu nggak dihukum berat, satu. Terus kemiskinan itu bukannya kurang malah nambah. Pengangguran itu kan nggak bisa kemana-mana kalau
hanya direspon dengan apa? Dengan pidato yang lidahnya itu penuh dengan api dan membakar massa sebagai seorang demagog ya. Jadi akhirnya menyaksikan maling-maling itu dari waktu ke waktu terjadi semacam kaderisasi korupsi ya. Kalau kata Sudirman Said itu, karena yang koruptor itu muda-muda ya. Dan dia juga mempertanyakan mau kemana bangsa kita itu yang penuh dengan apa korupsi yang nggak selesai-selesai itu. Dan juga dipertanyakan oleh siapa itu, Ray Rangkuti, Prabowo itu berani nggak mengadakan perubahan atau hanya memasukkan orang lama ke penjara dan menggantikan dengan pemain baru. Yang pemain baru itu nanti kemungkinan melakukan satu perilaku yang sama dengan orang yang digantikan. Jadi ini mengganti pemain sebenarnya dengan memasukkan mereka ke penjara itu. Setelah nggak dibutuhkan, setelah uangnya keluar, profesional itu kemudian dicokok, masukkan penjara, diganti dengan ya rejim baru, dan kemungkinan permainan kotor itu akan berlangsung lagi selama kekuasaan itu berlangsung karena ada proteksi. Maksudnya proteksi itu ada perlindungan secara politis dari penguasa sehingga penjarahan itu dilakukan dengan aman ya, dan tidak terbongkar kecuali nanti setelah kekuasaan berakhir, kira-kira begitu ya. Ya sekarang siapapun penguasanya, kalau begitu rakyat harus menolong dirinya sendiri, karena jelas di masa sekarang ke depan itu betul ya, Indonesia akan semakin gelap ya, karena warisan-warisan masalah di pemerintah sebelumnya itu nggak selesai, muncul masalah-masalah baru dengan proyek yang mercusuar tapi menghabiskan dana yang entah dari mana, yaitu makan bergizi gratis. Dan akan muncul nanti persoalan-persoalan baru, persoalan nepotisme dan lain-lain ya. Ada anaknya dulu, ada pamannya jadi ketua MK ya kan, terus ada anaknya jadi gubernur, sekarang ada adiknya jadi ya ponakannya jadi menteri dan lain-lain. Jadi dinasti politik itu yang dimulai oleh pemerintah sebelumnya itu makin menguat ya, pada level yang lebih mengerucut pada level kekuasaan itu. Di antara mereka aja itu ekonomi dikuasai dan kekayaan beredar ya. Kalau gitu solusinya itu ya mungkin kalau buat saya pribadi, saya harus meninggalkan bubur ayam saya, karena nggak bisa di scale up ya. Bisnis bubur ayam itu 3 jam paling tinggi 150.000. Kayaknya saya harus jualan asinan Betawi ya, 10.000 bisa di scale up ya. Bisa di scale up itu bisa ditingkatkan penghasilannya. Kalau laku 1.000, kalau dijual 10.000, ya itu kan dapat berapa itu? 1.000 kali 10 juta ya. Dalam masa kerja, dalam masa penjualan 10 jam dari jam 8 sampai jam 5 sore gitu. Bandingkan bubur. Jadi rakyat harus sekarang berusaha memikirkan jalan ekonominya sendiri dan jangan berharap pada pemerintah. Dan Indonesia kalau mengharapkan pada pemerintahan sekarang, tampaknya memang Indonesia gelap ya. Dan saya untuk menghindari kegelapan itu haruslah rakyat mencari jalannya sendiri lewat wirausaha. Setidak-tidaknya saya mau jual asinan, namanya asinan Betawi, mereknya 6 Syuhada. Kapan habis lebaran insya Allah. Dan selamat tinggal Prabowo, selamat datang asinan Betawi 6 Syuhada. Saya Yudi Pramuko, konten kreator politik tertua di semesta. Fasbir Sobr Jamila, bersabarlah dengan
kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Ya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah kan? Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah. Dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.